Yo halo guys, balik lagi sama gue di channel Martin. Nah, salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate seputaran Bitcoin, kemudian koin Alice ya, dan juga koin BNB. Nah ya, jadi BNB ini ngepam gitu teman-teman ya. Ngepam juga mantep ya, hampir 8 juta loh dia. Oke, jadi langsung aja ke pembahasan Bitcoin terlebih dahulu ya. Jadi ini overallnya teman-teman ya, untuk si Bitcoin ini sendiri memang kalau misalkan kita lihat pakai Elliott Theory ya, 1 2 3 4-nya seperti itu teman-teman. Dan sekarang ini lagi proses konsolidasi untuk dia nge-reach target di wave 3-nya sebelum dia koreksi ABC correction yang lebih dalam lagi atau lebih besarnya lagi. Ya, ini adalah ABC correction yang lebih kecilnya ya. Dari kemarin itu kita bisa lihat teman-teman ya. Ini time frame 4 jam. Oke. Kemarin kan kita membentuk seperti falling wedge pattern ya teman-teman di sini. Oke ya, kemudian dia sudah breakout, kemudian dia retest berapa kali ya di atas area resistance si falling wedge pattern ini ya, atau garis warna kuning ini teman-teman ya. Ya, kemudian dia masih struggling dan akhirnya sekarang lagi up kembali, up sedikit nih teman-teman ke kisaran 61.400-an. Ya, kalau misalkan kita tarik seperti tadi ya, dia membentuk seperti yang namanya bull flag pattern nih ya teman-teman ya. Jadi seperti bendera gitulah. Tuh ya teman-teman ya, jadi tampilannya seperti ini. Tarik pakai trendline, jadi kurang lebihnya seperti ini. Nah gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita lihat, nah jadi patternnya seperti ini, bull flag pattern atau bullish flag pattern ya teman-teman ya. Jadi terlihat seperti bendera. Oke ya teman-teman ya. Jadi next target kalau misalkan pun dia mampu nih teman-teman, dia kan lagi struggling nih ya dengan MA50 nya atau garis warna orange sini ya, dan dia berusaha nge-breakout nih teman-teman ya dari resisten yang ada nih ya, atau terbentuk ya. Dari ini kita bayangin dulu ya, dari pola bull flag pattern ini ya. Nah, next target kalau misalkan dia breakout teman-teman ya, ke berapa? Ya pasti retest lagi ke 62.000 ya, teman-teman, ke area 62.000. Next lagi di area ini. Nah, ini adalah area resisten yang menurut saya lebih kuat dibandingin 62.000 ya, untuk terdekatnya dari si Bitcoin, yaitu kisaran berapa? Kisaran 63.700 sampai 64.000 rupiah ya. Karena misalkan kita bisa lihat beberapa kali dia terreject di area ini. Ya, teman-teman ya. Kemudian next target lagi di kisaran berapa? Next target lagi pasti di sini, teman-teman. Ya, di ATH terakhirnya terbaru itu kisaran 66.900 dolar sampai 70.000 dolar lah, sampai 67.000 dolar teman-teman ya. Jadi itu dua next target ya untuk si Bitcoin kalau misalkan pun dia breakout ya teman-teman ya. Jadi ini beberapa next targetnya yang resistennya cukup kuat untuk si Bitcoin ya. Jadi untuk resisten yang tidak terlalu kuat terdekatnya di kisaran 62.000 dolar ini. Ya, jadi ini udah saya tanda panahin ya. Jadi target dari kenaikannya si Bitcoin sendiri kalau dia memang kuat ya teman-teman dari pattern ini dan melewati beberapa resisten ini, next target kisaran berapa di sini? Ya. Di kisaran 70.000 dolar teman-teman ya. Kisaran 70.000 dolar, dan nextnya lagi ya, seperti yang sudah beberapa kali saya infokan di sini, yaitu kisaran 73.900 sampai 75.000 dolar ya, untuk target ya, istilahnya target puncaknya dari si Bitcoin. Kalau misalkan kita lihat dari cup and handle-nya waktu itu ya, kemudian juga kalau misalkan kita melihat dari target si bull flag pattern ini sendiri. Jadi ini beberapa resisten dan istilahnya puncaknya di area sinilah gitu ya, target puncaknya untuk si Bitcoin ini sendiri. Itu teman-teman ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Tapi kalau misalkan pun nih ya, skenario-nya berbeda nih. Oke, dia sekarang kan lagi mencoba nih ya, lagi up ya, setelah dia koreksi ya teman-teman ke kisaran 60.300-an, dia up nih teman-teman ya. Kemudian dia kepentok lagi nih di resisten ini, atau cuman mentok di 62.000 dolar terus soar lagi ke bawah. Ya, dia bakal bertemu kemana? Di sini ya, dari support 60.000, 58.000, dan di 56.000-an sekian gitu teman-teman ya. Jadi sangat mungkin sekali kalau misalkan nih area sekarang ini teman-teman ya, di sini ya, di area ini dia tidak mampu nge-breakout nih teman-teman. Ya, itu yang harus diperhatikan atau diwaspadai nih teman-teman ya. Oke, kalau misalkan dia nggak confirm, cuman false break seperti yang sebelum-sebelumnya nih, cuman lewat kemudian reject lagi gitu teman-teman ya, dia bakalan bertemu dengan beberapa support bawahnya. Itu yang harus diwaspadai ya. Jadi bisa aja seperti ini nih, dia udah up ya, kemudian pullback lagi. Nah, ini kemudian up lagi nih beberapa kali false break, kemudian dia soar lagi pullback sampai bagian bawahnya. Nah, itu yang harus diperhatikan teman-teman, yang harus diwaspadai ya. Area-area sekitar 56.000 dolar nih ya tuh. Jadi itu juga bagian bawahnya nih tuh teman-teman ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kalau misalkan pun dia berprosesnya sampai panjang, itu gimana bro? Ya seperti ini. Sebentar ya, sebentar. Jadi kalau misalkan prosesnya panjang seperti ini ya, gini panjang up terus begini teman-teman ya. Nah, di area sini tuh pas banget dengan kisaran 54.000
$54.500 teman-teman ya. Dan itu supportnya di kisaran 54.000 ya. Bisa aja seperti ini kalau prosesnya panjang ya. Tapi kalau misalkan prosesnya tidak sepanjang ini nih, pembentukannya dia nggak kuatnya, misalkan ini kan nggak kuatnya berprosesnya panjang, tapi kalau misalkan dia nggak kuatnya berproses cuman dikit gitu, cuman begini doang, langsung begini gitu kan teman-teman ya, itu hit ke kisaran berapa? Ya kisaran 56 sampai $55.500 teman-teman ya. Jadi itu dua skenario kalau misalkan pun dia berprosesnya nggak kuat itu makan waktu lumayan panjang ataupun langsung seperti ini gitu ya. Itu kalau misalkan nggak kuat ya, skenario terburuknya gitu teman-teman ya. Kalau misalkan skenario terbaik seperti apa ya ini? Ya dia mampu breakout lah gitu kan, mampu breakout dia retest dulu. Nah begini teman-teman ya. Nah jadi kurang lebih seperti ini untuk melanjutkan penguatan gitu ya. Jadi ini benar-benar area penting untuk si Bitcoin ini sendiri. Dia udah kenasin ini ya teman-teman, ke-reject, ini juga ke-reject, dan sekarang dia mencoba lagi. Ya semoga kuat gitu ya teman-teman ya. Cuman saya sekali lagi tidak nakut-nakutin loh ya teman-teman. Jangan salah sangka, wah ini bro pesimis dan lain sebagainya. Bukan pesimis, tapi lebih baik kita berjaga-jaga gitu ya. Kalau misalkan pun dia nggak kuat, kita udah tahu gambarannya, oh dia short ke arah berapa gitu ya, ke-retest ke arah berapa gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk berjaga-jaga aja biar kita udah tahu lebih awal gitu teman-teman ya. Oke, jadi itu untuk Bitcoinnya. Kemudian ini kita lihat untuk Bitcoin dominance atau dominasi si Bitcoin, kita bisa lihat ya teman-teman ya. Dia setelah up ya, kemudian dia struggling di MA 200 ya, kemudian dia down lagi. Nah ini yang kita harapkan ya, sampai kisaran 42,7 targetnya yang seperti kemarin saya infokan gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita lihat juga sekarang altcoin tidak terlalu signifikan mengalami koreksinya, bahkan beberapa altcoin terbang ya, karena salah satunya itu ini ya, Bitcoin dominasinya itu atau dominasi si Bitcoin ini terus melemah gitu teman-teman ya. Jadi mungkin buat kalian yang pasang seperti BNB hedge ya atau ETH hedge ya mungkin lagi keadaan sangkut gitu ya teman-teman ya. Karena kita lihat juga beberapa altcoin ya teman-teman seperti ini ya. Ya kebanyakan malah hijau gitu ya. Walaupun memang Bitcoinnya sempat turun gitu ya, sempat turun, cuman altcoinnya beberapa masih hijau dan bahkan naiknya lumayan gitu ya. Salah satunya seperti BNB gitu ya. Oke, jadi next bahas untuk Bitcoin versi rupiah juga. Ini sama juga patternnya teman-teman ya untuk versi rupiahnya ya. Untuk next targetnya itu di kisaran berapa bro? Di sini 887 jutaan sampai 900 jutaan ya di sini. Ya, ini mungkin saya tebelin dulu. Oke, dan warnanya warna merah. Ya. Dan next target di ATH sebelumnya kisaran 930 jutaan ya untuk si Bitcoin ini sendiri, teman-teman ya. Jadi itu untuk beberapa target terdekat untuk si Bitcoin versi rupiahnya. Nah, kalau supportnya teman-teman ya, kalau supportnya di kisaran berapa di sini ya? 860 jutaan, kemudian di sekitar sini ya 850 jutaan, dan bawahnya lagi di kisaran 830 jutaan teman-teman ya. Tapi kalau misalkan dia drop sampai bawah nih, sampai area bawah ini teman-teman ya, untuk versi rupiahnya bisa aja dia hit sampai kisaran sini ya, di kisaran 800 juta ya, kisaran-kisaran ini untuk teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita lihat juga ini adalah tahanan juga nih, beberapa kali mampu bertahan ya waktu proses konsolidasi oleh si Bitcoin ya. Jadi ini versi rupiahnya loh teman-teman ya. Ini versi rupiahnya yang harus diperhatikan. Oke, dan versi rupiahnya next target atau istilahnya tertingginya pasti di kisaran 1 miliar ya teman-teman ya. Jadi sekitar itu untuk si Bitcoinnya sendiri ya. Jadi yang harus diperhatikan itu teman-teman, sekali lagi next kita bahas untuk si Alice ya. Alice ya. Jadi terakhir kita bahas untuk si BNB. Nah, ini adalah beberapa area resisten ya. Udah saya tandain warna biru ini kisaran 273 ribuan dan di kisaran 334 ribuan, sekitar itu teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kita lihat pattern sekarang time frame 4 jamnya ya, kita tarik pakai ini aja teman-teman ya. Kalau saya pakai parallel channel, kita tarik dari bagian low-nya ini ya untuk menjadi support, dan kita kalau misalkan tarik di bagian high-nya teman-teman ya. Nah, ini seperti ascending channel atau membentuk seperti sebuah channel gitu ya teman-teman ya. Oke. Jadi ini gas putus-putus ini juga bisa menjadi tahanan atau support terdekat untuk si Alice ini sendiri ya. Tapi kalau misalkan kita geser lebih bawah lagi ya teman-teman ya, kita geser lebih bawah lagi. Nah, ini untuk mendapatkan istilahnya ya lebih enaknya lah gitu kalau menurut saya loh teman-teman ya, kalau menurut saya ya. Karena memang kita bisa lihat di sini terlihat seperti false ya, seperti false break ya teman-teman. Ini saya tebelin aja dengan warna merah ya, seperti false break. Di sini juga seperti false break gitu teman-teman ya. Jadi tekanannya sangat kuat, dia tidak benar-benar mampu close di atas garis resisten dari si ascending channel ini, akhirnya short ke bawah gitu ya. Kemudian kita bisa lihat dari garis putus-putus ini berapa kali menjadi resisten ya. Nih
ya teman-teman ya, resisten dan beberapa kali menjadi support. Jadi menurut saya lebih pas kalau kita lihat channelnya seperti ini. Ini kalau menurut saya loh teman-teman ya. Kalau menurut kalian bagaimana pendapatnya? Nggak apa-apa ya, berbeda teman-teman ya, santai aja. Oke, jadi ini sekilas untuk si Alice ya. Kemudian yang nanyain support ya terdekat di kisaran berapa? Oke, kita bisa lihat di sini ya, garis putus-putus ini pas sekali dengan EMA 21 dan kisaran EMA 321 dan 34-nya ya. 34-nya ada garis warna merah, 21-nya itu warna biru ya teman-teman ya. Jadi putus-putus ini di area berapa? Kisaran-kisaran 193.000 sampai 195.000-an lah, kisaran-kisaran ini tuh teman-teman ya. Jadi kita bisa asumsikan ini adalah area support terdekat nih. Ya, yang saya warnain merah ya. Untuk si Alice. Ya, kemudian untuk resisten ya. Next resisten ini dia terdekat ke kisaran di sini. Ya di kisaran 229 ribuan something lah teman-teman, 228, 229 sekitar itu ya untuk si Alice ini sendiri. Oke, yang nanyain support dan resisten terdekat ya. Walaupun dia sudah mampu mengalami penguatan, dia pullback dulu ya, up lagi nih teman-teman ya. Jadi dia masih berproses untuk istilahnya melanjutkan penguatannya. Ya teman-teman, yang kita harus lihat kalau misalkan dia benar-benar berhasil close di atas resisten ini nih. Ya di atas resisten ini, misalkan dia up nih, ya kan teman-teman, dia up ya, kemudian dia bertahan di sini untuk melanjutkan penguatan. Itu yang kita harapkan, apalagi yang untuk nge-trade di Alice gitu ya. Tapi kalau misalkan dia false break seperti ini, cuman dia up ya, seperti up sebentar, seperti kelihatannya retest dan kelihatannya kuat ke breakout gitu teman-teman, ternyata dia malah short ke bawah ya. Kalau kita bisa lihat di sini tekanan dari si sellernya masih cukup kuat sekali atau strong sekali. Kalau misalkan dia sudah nge-break dari resisten si ascending channel itu, yang harus diperhatikan teman-teman ya. Untuk supportnya lebih bawah lagi di kisaran berapa? Di sini ya, di sini juga bisa menjadi support ya, di bawah ini itu kisaran 169 ribuan sekian, dan lebih bawahnya lagi di support si ascending channel ini. Ya kisaran-kisaran berapa? Kisaran-kisaran 155 ribuan something lah, sekitar itu teman-teman ya. Jadi ini beberapa support ya, ini satu, ini dua, dan ini ketiga ya. Jadi ini adalah 3 support dan beberapa resistennya udah saya infokan untuk si Alice ini sendiri ya. Next kita bahas untuk si BNB ya. Ini BNB teman-teman ya. Oke, si BNB juga kita bisa lihat ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita tarik dari swing low ke swing high-nya ya, dia pergerakannya udah mantap sekali ya, udah sampai kisaran 7.800-an ya. Setelah dia konsolidasi, sebelumnya dia konsolidasi nih teman-teman, kita bisa lihat ya. Nah ini ya, dia membentuk seperti ini juga ya teman-teman. Kita tarik aja bagian bawahnya, kita klik dulu, klik bagian bawahnya ya. Nah seperti bull flag pattern juga nih teman-teman ya. Tuh ya teman-teman ya, dia membentuk seperti bull flag pattern juga ya. Kalau misalkan kita ukur pun ya teman-teman, dari trend line ya di sini ya, kurang lebihnya terakhir dia koreksi. Ya ini saya tebelin aja dan warna merah ya. Kita ukur ya teman-teman, target kenaikannya ke kisaran berapa di sini? Sekitar 7,9 sampai 8 juta rupiah teman-teman ya. Itu adalah next target untuk si BNB ya. Kalau misalkan pun dia masih lanjut mengalami penguatan ya, targetnya di sini ya teman-teman, kisaran 7,9 sekian sampai 8 juta rupiah ya untuk si BNB jangka pendeknya. Ya kemudian yang nanyain supportnya pasti balik lagi ke sini 7.400-an teman-teman ya. Itu di retracement 0,382 nih. Ya yang nanyain support terdekat untuk si BNB. Oke teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dia tidak mampu bertahan lebih bawah lagi di sini, ya supportnya bawahnya lagi di kisaran ini ya, di kisaran 7.300 ya teman-teman ya. Jadi itu yang sudah harus diperhatikan. Dan juga di sini yang tadi sudah saya infokan kisaran 7.400-an ya. Di sini ada juga tahanan ya, EMA 21-nya atau garis warna biru ini. Oke teman-teman ya. Jadi itu sekilas untuk si BNB ya. Kemudian yang misalkan mau tanya lebih bawahnya lagi kisaran berapa? Kisaran 6.700-an di sini. Ya di retracement 0,5 nih teman-teman. Ya berapa kali dia sempat struggling di area sini ya. Ya teman-teman ya. Untuk si BNB walaupun sempat pullback. Nah, makanya yang lebih bawahnya lagi kalau misalkan nanya support lebih bawahnya lagi di sini. Ya di kisaran 6.400 ya teman-teman ya. Jadi ini beberapa support dan resisten untuk si BNB. Nah next target kalau misalkan pun dia udah ngebreak nih sampai sini kuat nih 7.900, 8 jutaan ya. Next target lagi di kisaran berapa di sini? Retracement 0,2 ya teman-teman, atau di sekitaran 8.400-an sampai 8.500 untuk si BNB. Ya teman-teman ya. Jadi itu untuk si BNB ya kita nikmatin dulu lah ya, enjoy the ride ya. Misalkan dia berproses seperti ini, dia kuat pun ya up, kemudian dia retest lagi mungkin bikin seperti pattern atau apa, kemudian melanjutkan penguatan kembali. Nah ini yang kita harapkan untuk si BNB ya teman-teman ya, untuk next targetnya
Ya, jadi dia masih berproses untuk OTW ke ATH sebelumnya di kisaran 10 juta rupiah ya. Kalau misalkan kita lihat lebih bawahnya lagi pun kita bisa lihat ya teman-teman, ini seperti inverse head and shoulder ya teman-teman di sini ya. Nah, ini berapa kali saya bahas ya teman-teman ya, untuk melanjutkan kenaikan ya atau tren positif untuk si BNB ya teman-teman ya. Jadi ini udah salah satu konfirmasi untuk si BNB, tinggal kita lihat aja seberapa kuat dia ya teman-teman ya. Tapi kita bisa lihat juga untuk si BNB ini so far so good sih teman-teman ya. Ada yang bilang cup and handle ya. Kemudian ada yang bilang juga inverse head and shoulder ya teman-teman ya. Itu intinya dua pattern itu ya teman-teman ya. Dua pattern ini ya teman-teman ya, itu positif untuk si BNB untuk melanjutkan kenaikannya gitu ya teman-teman ya. Oke, dan yang nanyain saya akan melakukan cicil take profit di kisaran berapa ya, udah deket-deket kisaran 9.600.000 sampai 10 juta rupiah, deket-deket area sini swing high-nya saya udah melakukan cicil jual gitu teman-teman ya untuk beberapa koin BNB saya. Itu aja teman-teman yang bisa saya infokan, semoga bisa bermanfaat, kalian bisa dior dan analisa kembali, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.